Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara belajar dan kemudian apa nasihat-nasihat ya selama studi di UTM, mungkin saya cerita sedikit ya mengenai saya dengan UTM. Saya dengan UTM itu, saya sebenarnya mahasiswa UTM juga dulu. Dan saya datang itu 1 Desember 1995. Mungkin ada yang belum lahir ya, tahun 1995 itu ya. Udah lama sekali. Dan saya datang ke UTM sebagai mahasiswa PhD ya, S3. Dan sebelumnya saya di ITB, S2 saya di ITB, S1 saya di ITB. Ya. Jadi mungkin saya akan cerita juga bagaimana saya belajar ya waktu S1 dan S2. Dan kemudian lepas S3 itu, saya cerita sedikit. Saya S3 saya nggak nyampe 3 tahun. Saya lulus itu hanya sampai dapat surat senat itu 2,5 tahun. Jadi saya datang pada 1 Desember 1995, dapat surat lulus itu efektifnya boleh dapatkan gelar doktor itu pada 9 Mei 9 Mei 1998. Ya, artinya nggak nyampe 2,5 tahun. Kemudian bulan September 1998 saya postdoc. Mungkin ada yang tahu nggak apa itu postdoc? Postdoc itu adalah kita research di bawah pembimbing tapi kita sudah S3. Dan saya itu kalau setahu saya postdoc pertama di UTM. Jadi sejak UTM berdiri, saya adalah postdoc yang pertama. Berdua kami dulu tuh, ada Dr. Sebil namanya, dari orang Tunisia. Jadi saya pun nggak tahu itu apa postdoc. Dan kemudian saya postdoc di UTM 1 tahun 3 bulan. Kemudian saya pergi ke Jepang, postdoc lagi di Jepang 2,5 tahun. Ya. Kemudian nasib saya kembali lagi ke UTM karena saya diminta oleh namanya ada dosen UTM pembimbing saya waktu S3 dulu namanya Prof. Alimaton, sekarang Datuk Alimaton, untuk datang. Dia datang ke Jepang membujuk saya untuk pulang ke Malaysia. Dan sejak bulan dari saya di Jepang itu bulan 1 November 1999 sampai bulan Maret 2002. Nah, lepas 2002, bulan Maret, bulan Mei saya datang ke sini, sampailah sekarang. Jadi saya udah hitung-hitung nih, berapa tahun saya dengan UTM ya. Saya hitung-hitung dari surat itu, saya dengan UTM itu sudah 23,5 tahun. Berarti udah seumur kalian mungkin saya dengan UTM. Jadi dengan pengalaman itu saya boleh berceritalah sedikit bagaimana cara saya belajar dan bagaimana cara saya mengajar juga mungkin ya, dan bagaimana saya melihat mahasiswa itu dan memotivasi mahasiswa itu untuk belajar. Nah, jadi tugas dosen kan sebenarnya itu bukan hanya mengajar aja, tetapi memotivasi juga. Dan kalau bisa itu menginspirasi. Ya, inilah sekarang ini saya berbicara di sini itu ya mungkin menginspirasi dengan pengalaman saya. Ya. Kemudian saya jadi dosen. Setelah saya dari Jepang itu saya jadi dosen di UTM sampai sekarang. Ya. Dan alhamdulillah saya jadi profesor itu dalam umur ya belum sampai 41 dan 40-an ya 40 ya 41 tahun kalau nggak salah. Tahun 2010 saya jadi profesor di UTM. Artinya saya sudah jadi profesor di UTM itu sudah 11 tahun. Dan sekarang ini teman-teman yang sudah senior, yang kawan-kawan saya sudah pada pensiun. Dan di jurusan kimia saya satu-satunya profesor sekarang, nggak ada lagi dah. Saya paling senior. Dekan pun nggak profesor di jurusan kimia itu. Jadi saya termasuk dosen di Fakulti Sains itu mungkin saya profesor paling senior ya, karena saya sudah 11 tahun kan jadi profesor. Jadi inilah pengalaman background supaya dengan pengalaman saya dari dulu sampai sekarang itu saya bercerita. Oh ya, sebelum saya datang ke UTM, saya master di ITB.
master ITB itu, saya S1 saya tunggu, saya background dulu. Saya masuk ITB itu tahun 87. Jadi 87 itu saya masuk ITB jurusan kimia, MIPA. MIPA. Kemudian setelah lulus saya masuk ke program studi teknik material di jurusan teknik mesin di ITB. Dan itu pun saya ngebut juga. Dari program 2 tahun saya lulus 1,5 tahun. Jadi program studi ilmu dan teknik bahan namanya di ITB. Saya lulusan yang pertama dari program studi itu, dari berdiri itu. Jadi kami itu mahasiswanya cuma 3 orang. Cuma 3 orang dan saya lulus 1,5 tahun cum laude. Nah, itulah prestasi. Jadi gimana kok bisa ya? Nah, karena apa? Saya bercerita bukan karena saya ini, karena sistemnya waktu itu mahasiswanya cuma 3 orang dan program itu baru, jadi saya pandai nyuri-nyuri, nyari-nyari mata kuliah di atas itu, jadi boleh lulus cepat. Dan di wisudanya sendirian lagi di program studi itu. Nah, saya lulus tahun 1995 saya lulus, 93 masuk. Ya, jadi itulah ceritanya background. Jadi saya pikir belajar di mana-mana saja sama metodenya itu ya. Nah, itulah yang boleh background saya dulu. Oke, apalagi mau ditanyakan? Background saya dulu ya. Oke, jadi bisa sharing mungkin Prof pengalaman saat mengajar di UTM itu sebelum pandemi dan setelah pandemi itu gimana? Apakah sebelum pandemi dan setelah pandemi ya. Ada perubahan drastis? Jadi saya kemarin baru ceramah juga diundang oleh Fakultas Kemanusiaan UTM. Ceramah mengenai efek daripada revolution industry, industrial revolution 4.0. Sekarang kita sudah masuk ini revolusi industri yang 4.0 itu ya. Dan 4.0 itu adalah zamannya kita itu menggunakan apa namanya tuh ya era internet lah ya, era komputer, era internet dan semua orang itu connect ya. Dan ini diperparah lagi ya sebelum dan sesudah pandemi ini, apa yang disebut sebagai disrupsi, namanya disruption. Dan sekarang ini double disruption. Nah, jadi kalau kita ada definisinya industri 4.0 itu ada namanya inovasi disrupsi. Maksudnya adalah inovasi-inovasi yang menyebabkan pasar itu yang tradisional itu hancur dia. Contohnya misalnya Lazada, contohnya Shopee, apalagi itu Gojek, apalagi contohnya Grab, ya kan? Nah, artinya dengan ada inovasi itu, yang lain-lain itu hancur. Ya, artinya dengan disrupsi itu. Dan disrupsi zaman sekarang ini sudah double dia, ditambah lagi dengan pandemi, ya sudah. Artinya kita dengan adanya double disruption itu, karena kita ada inovasi disrupsi itu dengan pandemi ini, dua combine dia. Sehingga digital teknologi itu menjadi menggila-gila. Kan orang sekarang ini kalau kita lihat yang punya Facebook itu kan tambah kaya dia. Kemudian yang punya Amazon tuh tambah kaya dengan adanya pandemi ini. Orang kan tambah miskin sebenarnya, dia tambah kaya. Nah, ini yang disebut sebagai double disruption, innovation itu. Double dia. Nah, jadi cara kita mengajar dan cara kita belajar pun berubah. Dan saya pun berubah, saya terpaksa. Jadi dulu waktu 2 tahun yang lalu, saya ingat tuh waktu di lockdown bulan Maret tahun 2020 itu, dipaksa kan ngajar online. Dan saya kan nggak pernah ngajar online. Kalian pun mungkin nggak tahu ya, pernah juga belajar online kan. Tetapi semua orang terpaksa kan, mau tidak mau, kita harus mengikuti teknologi itu, ya, harus mengikuti cara belajar yang online tadi itu. Nah, makanya saya belajar menggunakan YouTube. Gimana ngajar punya YouTube. Kemudian saya belilah peralatan-peralatan yang untuk mengajar saya itu. Biasanya saya kan jenis dosen yang tidak pernah pakai slide ngajar. PowerPoint saya nggak pernah. Akhirnya saya beli pad. Saya beli pad yang ada penanya itu, saya ngajar pakai itu. Karena dalam prinsip saya mengajar itu, saya lihat dosen-dosen itu, dia itu banyak berlindung di balik PowerPoint. Artinya
Kalau saya nggak mau berlindung di balik PowerPoint itu. Saya ngajar, apalagi kalau saya ngajar kuliah-kuliah yang rumit ya, yang perlu pemahaman. Nah, itu saya ngajar pakai menulis. Jadi menulis saya ngajar. Dan kemudian ya saya rekam di YouTube, ya, saya rekam di YouTube. Kemudian ya mahasiswa itu dia boleh ulang-ulang lagi kan apa yang boleh diajarkan. Cuma persiapan saya untuk mengajar waktu sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu kayaknya 2 kali lipat. Karena apa? Kan direkam tuh. Kita pun agak stres juga. Ada yang dosen-dosen yang senior-senior itu tegang dia. Dia nggak bisa menghadapi perkembangan zaman. Karena apa? Karena dia dengan teknologi itu dia gamang dengan teknologi nih. Karena dia biasanya kan nggak pernah itu yang tua-tua lah ya. Saya termasuk mungkin yang bolehlah adaptasi itu. Nah, ini dari segi aspek dosennya. Dari segi aspek mahasiswanya, ya jauh berbedanya. Satu yang saya lihat, ya kasihan ya. Mungkin kalian, orang tua kalian mungkin oke ya. Tapi di UTM ini, kita ada namanya golongan mahasiswa B40. Ya, B40 itu yang pendapatan dari gaji ya, penghasilan dari orang tuanya itu kecil. B40 itu di bawah 4.000 sebulan kalau nggak salah ya. Artinya di bawah 40% yang bawah. Artinya apa? Memang nggak sanggup dia beli alat-alat itu. Ada yang mengajar itu ya pakai handphone ini dia. Ya gimana caranya pakai handphone kan? Udah kecil lagi, jadi mau tidak mau kita perlu beradaptasi dengan itu. Dan saya pun sebagai dosen, ya saya pun memahami ya kesulitan dari mahasiswa itu. Saya masih ingat waktu mahasiswa saya itu yang dari Sabah itu, dia presentasi, ada terdengar suara kodok di belakang. Kok ada suara kodok? Iya, Prof, di kampung katanya. Kemudian ada lagi yang mahasiswa yang saya lihat rumah itu di kampung itu atapnya masih seng. Kasihan kita. Jadi mau tidak mau harus beradaptasi. Dan kami pun dosen pada zaman itu, sejak itu tuh kita pun tahu, kita data mana mahasiswa-mahasiswa yang perlu perhatian khusus untuk supaya dia itu bisa menghadapi pandemi ini. Ya karena apa? Dan zaman pandemi ini kita perlu ada online ini kan. Ya, jadi online ini kan perlu peralatan. Ya. Kalau anak-anak orang yang berada sih tidak ada masalah. Dia boleh beli komputer yang bagus, kemudian ada mic-nya, ada speaker yang bagus, kemudian dia beli mungkin pakai iPad ya. Kemudian jadi seperti itu. Jauh sekali bedanya. Jadi kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan hal-hal seperti ini. Oke, jadi itu perbedaan yang menurut saya sangat penting. Yang kedua adalah dari aspek bagaimana cara kita mengajar supaya mahasiswa itu paham. Susah saya mengontrolnya. Oke, jadi seperti itulah perbedaannya sangat jauh lah ya antara sebelum pandemi dan setelah. Saya tidak suka mengajar online nih. Terus terang saya orang kimia ya. Bidang saya itu kimia. Tapi mungkin kalau social sciences mungkin tidak terlalu masalah. Tapi ilmu kimia ini kan ilmu yang ada lab-nya. Masuk di lab. Karena ilmu kimia itu bukan hanya sekedar teori-teori aja, enggak. Memang kita ada campur-campur zat kimia di laboratorium. Ya gimana online laboratorium? Enggak mungkin online. Jadi dan kemudian konsep-konsep yang agak sukar, itu susah juga mau dijelaskan secara online itu. Dan saya berhadapan dengan kalian sekarang ini mungkin ada yang tidur ini. Ya kita nggak tahu kan. Dan karena anak saya juga kan, saya lihat dia kalau misalnya di ada supir gas itu, dia kalau mata kuliah manajemen misalnya, dia tidur dia sambil pakai selimut dengar. Jadi dosen nggak tahu dia seperti itu, nggak tahu dia. Nah, jadi sebenarnya ya agak susah juga kita di era pandemi ini. Jadi mudah-mudahan cepatlah pandeminya berlalu. Tapi ada positifnya juga dengan online nih, dengan adanya internet ini. Sebenarnya kalian bisa belajar sendiri, ya, bisa belajar sendiri. Oke, itu dulu. Nanti saya akan cerita mengenai teori belajarnya itu gimana. Tapi sebelum saya teori belajar itu, saya kan pernah mengatakan
Saya pernah melihat ada Ungku Aziz namanya, itu profesor yang paling terkenal di Malaysia, Profesor Diraja satu-satunya baru meninggal. Dia menasihati mahasiswa. Oke, kalau boleh terus saya cerita nih, atau gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, pengalamannya menarik sekali, Prof. Jadi mau menyela pun rasanya, wah ini kayaknya bakal menarik, sangat menarik. Dan kita juga sudah mendengarkan dari cerita Prof tentang, ya Prof sudah sangat lama bersama UTM, bahkan mungkin sebagian besar dari partisipan di sini aja mungkin belum lahir mungkin ya. Dan Ya, juga sudah di dosen selama 11 tahun, ya. perjalanan yang luar biasa sekali. Ayah dan ibunya ketua PPI itu kan mahasiswa di UTM dulu. Waktu Oh, beliau datang ke sini itu dia mahasiswa S3, saya udah jadi dosen. luar biasa. Saya jadi dosen di UTM itu sejak tahun 2002. Keren. Berarti 11 tahun ya tadi Prof, kalau tidak salah. Apa tuh? Sudah jadi dosen di UTM 11 tahun. 20. Di tahun ini 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oke, keren Tapi sekali dengan UTM 23. Dengan postdoc dan segala macam itu 23,5 tahun. Wah, luar biasa memang. Nah, tadi juga kita mau bahas tentang perubahan drastis ya Prof, yang dalam waktu singkat gara-gara pandemi, mulai dari Prof mulai mengajar online, membeli peralatan-peralatan baru, dan beberapa dosen mulai berusaha untuk beradaptasi dengan pandemi. Ditambah juga durasi belajar yang berubah yang jadi lebih panjang, serta juga kesulitan mahasiswa yang mungkin tadi yang cerita tentang berada di daerah pedalaman dan juga atap seng itu. Nah, tadi kita kan membahas peralatan nih Prof. Kalau sekarang kita membahas tentang materi pembelajaran, rujukan belajar, asesmen, dan hal-hal terkait lainnya itu bagaimana Prof? Mungkin bisa lebih di detail. Silahkan Prof. Jadi sebenarnya nggak detail, saya udah pernah singgung itu, bahwa nasihat dari Ungku Aziz itu saya catat. Ya. Dia mengatakan begini, untuk kita boleh sukses sebagai mahasiswa itu, katanya, ini memang orang tua ini, Ungku Aziz, Profesor Diraja, kalau ketik di Google dia keluar itu di Wikipedia sejarah. Yang paling pertama katanya, kita melihat perlu kesehatan yang baik. Itu sangat penting. Kesehatan itu ada dua, badan kita, ya, kemudian pikiran kita. Kalau badan kita itu ya gimana? Dengan makanan, betul nggak? Makan itu perlu dijaga. Saya pernah dulu dinasihati juga waktu saya sekolah di Bandung itu. Pagi sarapannya apa ya? Katanya. Oh, saya nggak pernah sarapan. Oh, ya ada namanya Prof. Isri Nurdin. Itu udah meninggal beliau sekarang. Itu profesor di jurusan kimia. Lalu dia bilang, jangan seperti itu. Sarapan, perlu sarapan pagi itu. Katanya. Nggak boleh tidak sarapan. Katanya. Karena itu adalah modal kita. Untuk kesehatan kita, untuk kita itu bisa survive ya sampai siang gitu ya. Habis itu kan kita makan siang. Sarapan itu sangat penting. Makan itu perlu dijaga pola makanan. Jadi Ungku Aziz itu umur meninggalnya 98 tahun, udah tua dia. Itu anaknya yang lama menjadi ketua Bank Negara Malaysia itu. Zeti Aziz namanya, anak tunggal. Dan jadi yang pertama itu yang perlu kita perhatikan itu ya badan kita ini, ya. Perlu kita makan yang cukup, gizi yang cukup, dan semua itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada orang yang tidak memperhatikan, menurut saya itu ya salah, ya. Karena itu modal kita untuk belajar, modal kita untuk bisa tahan kita itu sampai malam kita belajar itu. Oke. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran itu juga penting, ya. Kesehatan pikiran itu penting karena nanti dia akan akan mempengaruhi cara kita belajar. Ungku Aziz itu dia nasihatin, tapi saya baru-baru ini aja yang saya tiru dia. Dia bilang bahwa supaya kita itu fresh satu hari itu sampai malam, kita perlu ada waktu-waktu pikiran kita itu aktif. Jangan terus-menerus. Kita gunakan terus. Ini kan kita ini manusia punya keterbatasan. Kalau saya pernah baca itu bahwa kalau Einstein itu kalau dia membuat penelitian, kalau Einstein itu kan nggak ada di lab dia penelitian itu kan pakai otak aja. Itu kalau dia berpikir sampai kerasnya, katanya dia demam. Sampai demam dia.
sampai demam berhari-hari dia. Kenapa? Karena apa? Ia kayak mesin yang dipakai terus-menerus. Jadi kita perlu melihat bahwa ada batasnya kita itu. Nah, contohnya misalnya sistem kebut 1 malam itu. Itu nanti saya akan jelaskan ya, bagaimana studi yang betul itu. Itu nggak boleh. Mungkin kalian boleh dapat A, tapi nggak ada gunanya. Besoknya hilang langsung. Sistem kebut 1 malam itu hilang. Nanti saya akan jelaskan. Ada model namanya dalam cognitive science disebut sebagai multi-store model. Bagaimana cara kita itu, how to learn. Bagaimana cara kita belajar. Dari aspek neuroscience. Nah, itu penting. Aspek neuroscience. Nah, jadi itu yang penting ya. Yang pertama itu kesehatan. Kesehatan yang saya bilang itu badan kita dan kemudian kesehatan pikiran kita. Jadi kita itu perlu tahu masanya di mana kita aktif, di mana kita tidak aktif. Jadi kalau Ungku Aziz itu dia berpuluh tahun, sejak dia muda sampai dia meninggal itu, dia membiasakan napping. Artinya dia itu tidur, menanukan otaknya. 30 menit cukup katanya. Jadi kalau siang itu mungkin habis habis sembahyang zuhur misalnya ya. Nah, sembahyang zuhur kan artinya kan belum masuk kelas itu. Masih jam 1.30 lah ya. Udah 20 menit atau 30 menit tidur sebentar, kemudian bangun lagi, pasti fresh. Sudah makan kita kan, pasti fresh. Dan kita boleh bertahan katanya, sampai sore itu boleh bertahan. Jadi otak kita itu perlu kita jaga. Kapan perlu aktif, kapan perlu kita rehatkan. Ini kayak mobil juga, masa kita lagi. Karena memang seperti itu. Dan Ungku Aziz itu dia bilang, itulah cara dia untuk mengontrol bahwa dia itu sampai jam sore habis waktu kantor tuh dia masih segar dia. Karena dia di tengah-tengah hari itu dia napping. Dan ini yang dibuat anak-anak yang kalau di Jepang dulu si Farid juga ya Ayah. Ada tidur juga sebentar kan siang. Nah, harus wajib. Anak saya kan di Jepang dulu. Jadi waktu TK di Jepang itu wajib. Anak TK diajar untuk tidur siang. Dan di sini juga nih, kalau nggak salah si Fahima juga. Atau Firda ya, ini si Firda nih. Oh Fahima, dia masuk ke Tadika yang di Taman Yu tuh, Tadika Nuri namanya. Itu dimatikan lampunya, siang itu, disuruh tidur anak tuh, tapi nggak lama-lama tidurnya. 30 menit, 20 menit. Tujuannya apa? Supaya dia boleh fresh. Jadi itu yang pertama, menurut saya, cara kita belajar yang paling baik itu. Makanan, kemudian pikiran kita kontrol supaya kita boleh fresh dari pagi itu sampai sore sampai malam. Jadi kita harus ada istirahatnya. Mobil pun nggak mungkin dipakai terus-terus, jadi pasti ada istirahatnya. Yang kedua adalah pengaturan waktu. Itu penting. Jangan tidur itu kurang. Tidur itu kalau nggak salah ya, kalau orang yang semakin tua semakin kurang tidurnya kan. Tapi untuk anak muda, tidur itu 6-7 jam. Jangan kurang dari situ. Pasti kalian bingung itu kalau sudah tidur 3 jam, masuk ke kelas, pasti puyeng. Perlu tidur yang cukup. Jadi jangan tidur jam 2 malam, jam 3 malam. No. Itu nggak sehat. Jadi kita mesti mengatur hidup kita seperti itu, ya. Artinya kita mengatur waktu kita. Time management. Sekarang kan teknologi bagus sekarang nih. Kita kan ada Google Calendar. Saya letakkan Google Calendar saya itu di website saya. Sehingga kalau ada mahasiswa yang ingin ketemu dengan saya, dia boleh isi Google Calendar saya itu. Jadi time management ini penting supaya kita itu disiplin. Nah, tidur harus cukup juga. Jadi dengan begitu hidup kita teratur. Hidup kita mesti teratur. Ya. Jadi kalau hidup kita teratur, pikiran kita itu tenang, kemudian kita fit ya segala macam ya, artinya belajar kita pun boleh bagus kan, tidak ada gerasa gerusu gitu, nggak ada. Yang ketiga adalah yang pertama kesehatan, yang kedua waktu, yang ketiga itu adalah stres, mengontrol stres. Macam-macam cara orang mengontrol stres. Mungkin bagi orang yang kuat agamanya, yang beliefnya kuat ya, orang-orang yang alim lah gitu. Nah, dia gampang kontrol stres.
dia sembahyang, hilang stres. Dia mengadu ke Tuhan, dia hilang stres. Tapi ada juga cara yang menurut saya selain itu, kalau itu nggak bisa juga, ya cari orang-orang yang bisa kita meluahkan perasaan kita. Kalau di UTM bagus, karena dia ada kanselor. Pergi ke kanselor itu. UTM sudah menyediakan kanselor untuk memberikan advice kepada student-student, kepada dosen. Yang stres itu di UTM itu bukan hanya mahasiswa loh. Dosen pun stres. Dan ternyata secara saya pernah panggil kanselor itu, UTM termasuk ini secret ya. Yang katanya kanselor itu secret. Jadi dia meeting ya, rapat dengan kanselor-kanselor sebuah universitas di Malaysia. UTM ini termasuk tinggi. Dosen yang stres. Jadi bukan hanya mahasiswa yang stres, dosen pun stres. Ya, artinya memang tekanan. Kalian nggak tahu ya. Saya ini di UTM ini kalau profesor itu berapa paper publication dan segala macam itu lebih gila kita. Artinya memang ditekan untuk kita ini ya, ditekan untuk kita untuk kita menghasilkan. Jadi itu yang ketiga. Bagaimana kita mengontrol stres. Kalau kalian masih punya orang tua, itulah, teleponlah dia untuk meluahkan perasaan itu. Telepon, malam-malam telepon, sering-sering telepon. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh meluahkan perasaan kita sehingga kita nggak stres ya. Kemudian yang keempat, PPI ini ya, PPI ini penting ini. Dulu waktu saya sebenarnya ini ya kesalahan saya ya, olahraga itu penting juga. Jadi kita itu mensana in corpore sano ya. Artinya dalam tubuh yang sehat terdapat yang sehat juga, mensana in corpore sano itu. Jadi olahraga ini penting juga. Ini kata Ungku Aziz. Problemnya saya tidak suka berolahraga, itu masalahnya. Jadi saya nggak ngikut Ungku Aziz sebenarnya. Tapi saran Ungku Aziz itu betul bahwa kita perlu berolahraga. Jadi 1, 2, 3, 4, yang satu kesehatan, yang kedua mengontrol waktu, yang ketiga stres, yang keempat itu olahraga. Yang kelima ini. Yang kelima ini sangat penting ini. How to learn. Itu yang menurut saya mungkin saya akan explain nih agak ringkas ya, dan kita boleh diskusi di sini. Dan saya kadang-kadang marah saya ke student gara-gara dia itu ya gimana ya, tidak ada atensi gitu ya, attentionnya nggak ada. Oke, saya stop sampai sini. Oke, atau saya teruskan lagi how to learn, saya explain. Atau ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya dulu sebelum saya masuk bagaimana caranya kita belajar. Oke, kayaknya untuk pertanyaan mungkin bisa di sesi tanya jawab nanti, Prof. Ada sesi tanya jawabnya. Oh, ada sesi tanya jawab. Oke. Saya teruskan aja ya. Ya, teruskan, Prof. Silakan. Oke. Tadi saya udah bilang bahwa nasihat, ya ada 4 nasihat itu, kesehatan, kemudian waktu, yang ketiga itu adalah mengontrol stres, yang keempat itu olahraga. Ya. Yang kelima ini penting, ya, sebagai kita mahasiswa. Dan ini jarang dijelaskan oleh orang di UTM ini, ke dosen. Sebenarnya ini bidang yang disebut sebagai cognitive science. Jadi bidang cognitive science itu dia mempelajari bagaimana caranya kita hubungan, misalnya bagaimana ya cara belajar yang baik dihubungkan dengan teori neuroscience. Ya. Bagaimana caranya? Oke. Jadi ini sangat penting ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan ini ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu kan biasa itu ya. Itu udah semua orang udah tahu. Jadi how to learn itu dia sebenarnya ada model. Ya, banyaklah di YouTube ada cari, ada yang disebut sebagai teori multi-store model untuk how to learn itu. Jadi yang peneliti yang membuat model ini namanya Atkinson dan Shiffrin. Nah, itu tahun 1968. Model bagaimana caranya orang itu boleh menyimpan memori. Ada memori ya, memori. Kita pun di komputer ada memori juga. Otak kita pun ada memori juga. Dan dibagi memori itu
ada yang disebut sebagai memori yang sensory memory. Sensory memory itu sensor, ya contohnya mata kita lihat, kita simpan kan, kemudian kita sentuh, kemudian kita simpan. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai short time memory, memori jangka pendek. Pendek memang dia, hanya berapa detik aja, 30 detik mungkin sudah hilang dia. Ada yang disebut sebagai long term memory, memori jangka panjang. Oke, saya ulang lagi, ada sensory memory, ya. Kemudian ada short term memory, yang ketiga itu ada long term memory. Dan dalam pembelajaran kita itu, kita ingin supaya apa yang kita pelajari itu masuk ke dalam otak kita sebagai long term memory. Kalian bayangkan otak kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita dianugerahkan oleh Tuhan itu. Long term memory itu kapasitasnya, kata-kata orang neuroscience, unlimited. Sangat luar biasa. Anda carilah di internet itu. Dia bilang unlimited teorinya itu. Bahwa kita boleh store data itu dengan ada yang disebut synapse. Synapse itu kan neuron. Di otak kita itu kan ada neuron. Kemudian antara neuron dengan neuron itu dia boleh connect. Bagaimana dia boleh connect itu? Itu proses pembelajaran. Synapse tadi itu. Nah, waktu dia connect itu ada neurotransmitter. Dan ada molekul-molekul kimia itu yang berperan di dalam transmit itu. Untuk ini, antara synapse ini boleh join itu, sampai informasi itu sampai ke long term memory itu, ini saya akan explain. Anda bayangkan, saya sebut tadi long term memory itu adalah memori yang daya simpannya itu unlimited. Kapasitinya unlimited. Dan durationnya itu juga unlimited. Ibu saya contohnya ya, ibu saya umurnya sudah 89 tahun. 88, dia lahir tahun 33, berapa umur sekarang? Oh, udah masuk 89 tahun, ibu saya. Bayangkan, kalau bercerita dengan saya, dia sudah sakit Alzheimer. Alzheimer tahu kan? Yang short term memorinya itu udah lupa dia. Selalu dia tanya, anak saya itu di mana kuliah sekarang? Diulang-ulang dia bertanya. Tapi, pengalaman dia waktu dia kuliah dulu, waktu dia SD dulu, waktu dia kecil dulu, ingat dia. Kenapa ingat? Karena apa? Kenapa? Duration untuk memori long term itu unlimited. Bayangkan sudah 89 tahun, tapi yang short term memorinya hilang dia. Hilang. Oke. Sekarang ya, saya marah ke mahasiswa. Kalau dia itu tidak dengar kuliah saya. Ini anak saya dari sini nih, dia tidur kalau kuliah manajemen nih. Dia tidur. Nah, itu untuk kita boleh ya, untuk kita boleh sampai ke informasi itu, kan kita terima nih. Kita terima dengan berbagai dengan semua panca indera kita. Betul ya? Dengan mata. Kalau kita belajar ini kan kalian lihat saya nih. Mata kalian kan lihat saya ini. Nah, mata itu kalau kalian sensory memorinya itu hanya 0,5 detik saja. Habis itu hilang. Kemudian pendengaran. Telinga, dengar. Itu lebih lagi. Yang pendengaran itu 3 sampai 4 detik. Jadi kalau kalian tutup mata, kalian dengar, itu lebih lama. Tapi kombinasi antara melihat dan mendengar itu mungkin lebih lama lagi. Kemudian kalian sentuh, itu akan ingat juga. Tapi itu hanya 1 sampai 2 detik saja. Ya kan? Dan Anda bayangkan itu. Kalau kalian itu misalnya melihat, mendengar, kemudian memegang ini seperti sekarang ini, kalian tidak ada attention. Ya, bahasa Inggris itu attention kan? Tidak ada niat untuk betul-betul masuk ke dalam short term memory. Attention itu tidak ada. Itu hanya sekedar melihat, mendengar, dan memegang saja atau itu kan hilang sebentar. Hanya berapa detik aja hilang. Bayangkan, mungkin sampai 10 detik akan hilang. Kalian tidak ingat lagi, sudah. Jadi, saya akan marah dengan mahasiswa saya. Kalau dia tidak ada atensi, dia melamun gitu, saya usir. Artinya dia tidak ada gunanya masuk ke kelas. Kenapa? Apa yang dia lihat itu hanya berapa detik akan hilang. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Keluar kamu. Nah, yang saya usir keluar itu sudah jadi dosen di Universitas Negeri Petronas sekarang.
Dia ingat saya usir dia keluar. Nah, kenapa? Attention itu sangat penting. Attention itu sangat-sangat penting di dalam kita belajar supaya apa? Supaya nanti ini sensory memory ini dia akan masuk lagi ke yang disebut sebagai short term memory. Paham ya? Nah, short term memory. Tapi short term memory ini, memori kita yang sementara itu hanya 30 detik aja. Sudahlah kita ada attention, kemudian hanya 30 detik saja dia akan hilang kalau seandainya kita tidak ulang. Itu yang kita sebut sebagai rehearsal. Repeating, rehearsal, kita ulang. 30 detik aja. Anda bayangkan hanya 30 detik aja. Ya. Jadi artinya apa? Artinya memang belum sampai ke long term memory. Itu pun 30 detik. Kalau nggak diulang kan hilang juga. Oke. Bagaimana caranya dia akan sampai kepada long term memory? Yang saya bilang tadi itu unlimited dan kapasitinya itu unlimited juga. Kenapa? Untuk short term memory ini maksimum 30 detik saja. Sudahlah kalian rehearsal, berulang-ulang, lihat dosen gitu ya. Oh, coba catat, ulang lagi, catat ulang. Biasanya saya kalau kalau ada buku yang seperti ini, saya juga mencatat nih. Saya sebelum ini saya matikan aja lah ini ya backgroundnya nih supaya saya boleh. Gimana cara matikan background? Zoom, preference. Ya dah sini. Ini ada background saya matikan. Non kan. Okay. Biar nampak. Kelihatan, Prof. Ini saya sebelum kuliah ini. Berbuku-buku saya habis ini. Ini kuliah-kuliah saya nih. Kalian tahu enggak, saya sebelum mengajar itu saya belajar dulu. Jadi belajar dosen itu dia belajar dulu. Jadi guru terbaik sebenarnya, belajar terbaik itu adalah mengajar. Jadi kalian itu ajarkan kawan kalian kalau saya kalau udah paham. Saya sudah, kalau kalian lihat di rumah ini sudah macam-macam jenisnya. Ini buku saya satu lagi ini. Nah, ini supaya rehearsal tuh semua itu macam-macam saya tulis tuh. Dan sudah, ini di atas meja saya sudah ada 3 ini. Kita itu supaya saya berusaha supaya jangan sampai hanya kepada short term memory. Perlu kita ulang-ulang. Sampai pena saya pun berwarna-warna ini. Saya beli yang bagus pena saya ini. Tuh. Saya beli yang mahal nih, Rp150 satu harganya. Supaya apa? Supaya kita boleh belajar. Dan catatan kuliah saya waktu saya S1, S2 itu masih ada sekarang. Dan berwarna-warni cantik. Dan itulah tujuan saya supaya saya berusaha supaya dia sampai ke long term memory. Sekarang ini bagaimana caranya kita supaya sebagai long term memory? Perlu apa? Perlu kita ulang. Short term memory akan transfer ke long term memory itu. Perlu ada transfer itu, ada rehearsal, retrieval. Dan rehearsal ini, dia akan pergi ke long term memory kalau ada yang disebut sebagai semantik. Jadi artinya dia encode ya. Jadi proses kita masuk itu adalah kita masukkan ke dalam memori itu encoding namanya. Yang pertama itu. Kemudian kita storage masuk ke memori itu. Kemudian kita recover balik. Berulang-ulang itu. Ya, recover balik. Tetapi untuk sampai ke long term memory itu ada yang disebut istilahnya semantik. Semantik itu maksudnya pemahaman. Kalau kalian tidak paham, tidak akan masuk ke long term memory. Apalagi kalau kuliah-kuliah yang yang kuliah-kuliah yang rumit ya. Yang rumit ya. Kalau saya ngajar kimia kuantum itu, matematiknya harus kuat. Kalau enggak ya susah gimana. Nggak ngerti dia, kalau dia nggak tahu nggak tahu matematik, saya ngajar ya nggak mungkin paham dia. Artinya dia tidak akan pergi ke long term memory. Pemahaman itu sangat penting. Nah ini saya pakai lagi itu. Nah, jadi untuk sampai ke long term memory itu tidak ada jalan lain, kerja keras berulang-ulang. Kalau ada orang yang dianugerahkan Tuhan itu memang cepat dia menangkap. Semantiknya oke.
pemahaman itu cepat. Kenapa? Dalam otak kita tuh ada neurons kan. Dan neuron itu cepat dia tuh connect antara satu dengan lain sehingga dia ada jaringan neuron itu, neurotransmitter punya compound itu, molekul itu dia gampang untuk transfer. Makanya orang-orang pintar itu ini neuronnya, synapsnya itu bagus connectionnya. Jadi nggak ada jalan lain, harus kerja keras. Dan saya kerja keras kerja keras dengan cara mencatat, dengan cara mendengar. Nah, mendengar itu lebih ya dibandingkan dengan melihat aja. Jadi caranya gimana? Nah, tapi bukan saya ada caranya orang yang dia baca itu, dia baca kemudian dengan keras dia. Supaya apa? Supaya dia dengar juga sendiri. Saya cerita ini, ada dosen UTM orang Indonesia juga namanya Hendrik. Ya. Hendrik Oktendi Lintang, tapi dia sekarang sudah pindah dia ke Indonesia. Dia tuh dokter di University of Tokyo. Jadi profesor itu sangat terkenal, namanya Profesor Takuzo Aida. Wah, kalau ketik di internet ada Takuzo Aida. Itu very famous. Kalau dalam bidang dia, polimer itu sangat terkenal. Jadi saya bilang ke si Hendrik, kenapa ya Profesor Takuzo Aida itu sangat hebat ya? Tahu nggak Pak Adi, saya dengan dia PhD, kita nggak bisa follow dia. Kerja kerasnya, sampai dia itu memang excellent lah. Jadi dia itu, diskusi dengan Hendrik itu, Anda bayangkan, diskusi paper ini. Hendrik itu datang jam 8 malam. Datang malam. Dia tidurnya di lab. Tapi jangan ditiru lah, saya nggak mau saya seperti itu. Jam 8, kemudian disuruhnya lah paper itu diskusi. Caranya gimana? Dibaca keras-keras Pak Adi oleh Profesor Takuzo Aida. Keras-keras dibaca. Kalimat dengan kalimat dibaca keras-keras. Oh, ini salah nih. Ini salah nih ya. Nah, kemudian diketik lagi. Dia sendiri yang ngetik. Hendriknya duduk di situ. Sampai tahu nggak? Sampai jam 12 malam. Gitu. Lepas itu dia bilang, Hendrik, saya tidur dulu ya. Tidur dulu 2 jam. Nanti kita lanjutkan lepas itu. Tahu nggak Pak Hadi katanya? Saya karena mahasiswa PhD, saya duduk aja di situ nggak keluar katanya. Katanya tidur sebentar. Rupanya jam 3 baru bangun dia katanya. Lanjut lagi sampai pagi. Artinya memang kenapa dia jadi expert? Karena kerja keras itu. Kalian tidak akan boleh jadi expert ya kalau informasi yang kalian tadi itu tidak sampai ke long term memory. Karena untuk sampai ke long term memory itu kan harus ada pemahaman. Ya, perlu ada pemahaman kan? Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Jadi apa yang saya bilang kesehatan, waktu, kemudian keterendaman, senam dan tadi itu, ya itu digunakan untuk kita bekerja keras. Ya kalian kan dibiayai oleh orang tua kalian datang ke sini ya, manfaatkan itu. Ya, kerjalah keras supaya sampai ke long term memory tadi itu. Dan teknik-teknik belajar macam-macam kan. Teknik mengingat pun ada juga. Ada yang disebut chunking namanya, mengingat. Mungkin kita perlu mengingat juga ya kalau misalnya ilmu-ilmu yang perlu diingat, sejarah misalnya, atau apa ya, ilmu-ilmu yang perlu memori kita ya. Ada teknik chunking contohnya. Nomor telepon itu kan ada 8 digit misalnya atau 7 digit. Ya kita pisah-pisah. Misalnya 471111324. Nah, caranya itu apa? 4711324 kan seperti itu dipisah-pisah. Itu chunking. Macam-macam tekniknya. Jadi ini yang paling penting. Kalian berusaha supaya neuro kalian itu boleh connect dia, synapse tadi itu, sehingga semua informasi yang masuk itu bukan stop sampai di sensory saja, masuk ke short term memory, sampai ke long term memory. Nah, untuk sampai ke long term memory itu kerja keras supaya pemahaman. Dan tidak ada satupun orang expert di dunia ini yang tidak kerja keras. Paham ya? Paham sampai di situ. Luar biasa sekali memang Prof. Ya, dan memang nggak ada jalan lain. Nggak ada area-area. Orang jenius itu jarang. Kayak Einstein pun kerja keras juga dia. Sampai demam dia berpikir kan. Nggak ada. Itu orang jenius itu jarang. Jarang, sangat jarang orang jenius. Sangat jarang. Ya, artinya menurut saya kecemerlangan dan segala macam itu perlu kerja keras. Perlu kerja keras dan kita latih otak kita itu senantiasa berpikir.
Ya, senantiasa berpikir. Oke, sampai situ. Atau saya jelaskan, ada satu lagi yang mau saya jelaskan. Oke. Terus saja ya. Atau Oke, gimana? silakan Prof. Boleh. Saya minum dulu. Jadi, Oke, mungkin tadi itu penjelasan yang keren sekali, Prof, tentang betapa pentingnya kesehatan, istirahat yang cukup, manajemen waktu, manajemen stres, olahraga, dan how to learn juga. Juga tadi tentang penjelasan menarik mengenai neuroscience, ya, sensory memory, short term ya, memory, ya. dan betapa pentingnya long term memory tadi. Nah, mungkin terakhir, Prof, di akhir ini ada nggak, apakah Prof memiliki tips and trick cara efektif dan juga motivasi mungkin bagi para peserta agar bisa tetap survive dalam proses pembelajaran ini, Prof? Silakan, Prof. Ya itu, tetap survive ya, nggak ada jalan lain. Saya selalu diundang orang misalnya tip and tricks untuk publikasi. Pak Tole kan dia punya jurnal itu ya, tip and tricks, itu nggak ada. Tricks itu seakan-akan kita itu menipu, tricks. Sebenarnya tidak ada, kerja keras saja. Kerja keras, hidup teratur, dan lama-lama kan kita ini mencari ilmu kan, mencari ilmu, informasi sebanyak mungkin sehingga apa? Sehingga kalau semakin banyak informasi. Jadi kita ini seperti ini. Dalam teorinya, ya, dalam teori kita ini, kita kan orang Islam ini, ya, kita orang Islam ya. Kebanyakan kita di sini beragama Islam. Saya sangat percaya dengan ada yang disebut sebagai kesadaran supra, supra consciousness, kesadaran supra. Dan itu adalah akan memberikan inspirasi, intuisi, kreativitas, kekuatan, ya, kreativitas, inspirasi. Dan itu didokong supra consciousness itu dari kekuatan spiritual kita. Itu akan memberikan kita inspirasi. Dan orang-orang yang beragama, ya biasanya dia itu kan kontemplasi dia. Semayang itu kalau memang betul-betul khusyuk itu kan kekuatan spiritual sebenarnya. Ya, kekuatan spiritual, kesadaran supra bahwa kita ini betul-betul harus humble. Saya mau cerita ini related dengan ini. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya ini menjadi chairman untuk ujian doktor. Selalu lah, hampir setiap bulan itu saya ada menjadi chairman. Karena untuk jadi ketua untuk ujian doktor itu mesti profesor kan. Nah, jadi saya menjadi bukan moderator, ketua sidangnya. Jadi untuk kita dapatkan supra consciousness, kekuatan spiritual itu, kalau kita beragama Islam itu apa ya? Kalau orang sufi lah kalau belajar, kita mesti rendah diri, humble. Humble itu apa ya, humble itu apa bahasa Melayunya, Hidayah, bahasa Indonesianya? Humble itu apa ya bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya? Humble. Rendah hati. Rendah hati apa rendah? Oh, rendah diri lain ya. Rendah hati. Nah, jangan sombong. Itu humble itu jangan sombong. Jadi saya melihat nih mahasiswa ini. Jadi sebelum itu kita diskusi dulu dengan pembimbingnya. Dia bilang, kata pembimbingnya, mahasiswanya nggak apa-apa saya bilang aja ya, bukan orang Malaysia, dari India, dari Sudan. Ini dia itu vanity. Dia bilang vanity bahasa Inggris. Saya bilang apa itu vanity? Jarang dengar ya vanity. Vanity itu rupanya arogan, sombong. Di mahasiswa ini sombong. Loh, apa hubungannya sombong dengan dia dengan kemampuan akademik ya? Ternyata kalau kita tidak humble, kita sombong, merasa diri kita itu pintar, ilmu pengetahuan itu nggak masuk. Dan itu terbukti waktu ujian itu. Apa yang dibilang oleh penguji, dia nggak terima. Bayangkan coba. Dan gayanya waktu ujian tuh, nampak sombong tuh tangannya gini. Wah, ini betul nih teori saya nih, supra consciousness. Kalau kalian itu merasa rendah diri, merasa kita ini tidak mampu, orang Islam kan seperti itu, humble, tidak merasa kita ini pintar, ilmu pengetahuan itu akan masuk. Itu kesadaran ya, bahwa kita ini meminta ke Tuhan bahwa kita ini perlu ilmu pengetahuan. Makanya berdoa dulu kan. Biasanya kan kalau anak-anak di pesantren di mana-mana kan sebelum belajar itu doa dulu dia kan, supaya ilmu itu menjadi berkah.
Nah, jadi ini suprakonsistensi, itu kekuatan spiritual. Humble tadi itu kuncinya. Nah, supaya apa? Kalau kita humble tadi itu, apa yang dibilang orang, yang diajarkan kepada orang, dia akan masuk. Akan kita terima ilmu pengetahuan. Tapi kalian kalau sudah sombong, menganggap diri kalian bagus, hebat, pasti kalian tidak menerima kebenaran. Dan itulah ternyata. Untung nggak? Untung masih baik. Sebenarnya mau digagalkan sama penguji itu, mahasiswa itu. Attitude. Waktu saya itu melihat, ini susah ini. Dan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, ya, bahwa kita ini harus menyadari itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah suprakonsistensi. Di bawah itu ada yang disebut sebagai alam bawah tak sadar. Alam bawah tak sadar itu bahasa Inggrisnya apa? Subconscious, ya. Subconscious. Alam bawah tak sadar. Dan alam bawah tak sadar itu akan dipengaruhi oleh kebiasaan. Ya, kadang-kadang orang biasa misalnya yang hal-hal yang buruk-buruk, ya, lama-lama karena tak sadar dia keluar kebiasaan itu, habit. Nah, jadi ini sangat penting. Ya, artinya apa? Habit kalian tuh harus dibina dari sekarang. Misalnya belajar teratur. Contoh misalnya ya, kalau baca buku autobiografinya Wakil Presiden kita Bung Hatta misalnya, dia sangat teratur. Habit dia itu ya kalau makan itu jam sekian, kemudian baca buku dan segala macam kalau kita lihat. Dan itu akan lama-lama dia menjadi di bawah alam tak sadar. Artinya kalau kalian misalnya belajar teratur, dia akan masuk dia ke dalam alam tak sadar itu. Kalau semua informasi yang tadi saya bilang long term memory itu, saya pikir dia masuk alam bawah tak sadar. Sehingga saya mengatakan bahwa seorang expert itu adalah orang yang betul-betul contohnya ahli termodinamika, ahli kimia, bidangnya itu kan. Sehingga setiap hari, kalau saya akan diskusi dengan mahasiswa S3 saya sampai setiap hari. Setiap hari saya ke lab, saya diskusi. Lama-lama apa? Apa hasil diskusi? Lama-lama masuk ke alam bawah tak sadar saya. Sehingga apa? Kalau saya ditanya orang, langsung keluar otomatis dia. Tanpa saya sadari, langsung saya boleh jawab. Bahwa sudah masuk dia ke alam bawah tak sadar. Karena apa? Habit. Ya, habit ya. Jadi itu sangat penting. Dan inilah suprakonsistensi ini akan memberikan inspirasi, dan alam bawah tak sadar kita itu, kebiasaan kita itu yang akan memberikan kita apa yang disebut sebagai ya kesadaran tadi itu. Ya, kesadaran kita, berpikir dan bertindak kita itu dipengaruhi alam bawah tak sadar. Nah, ini anekdot nih ya. Kalau orang-orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda alam bawah tak sadarnya. Mungkin orang tua kalian ya dengan kalian sekarang itu alam bawah tak sadarnya berbeda karena habitnya berlainan. Mungkin zaman dulu dia nggak ada digital teknologi ini, nggak ada. Nah, kemudian dia dididik oleh datuk dan neneknya atau kakek dan nenek, berbeda dengan dia didik anaknya. Jadi alam bawah sadar habitnya itu berbeda. Dan itu kadang-kadang akan keluar ke kesadaran. Ya, kesadaran itu ya cara berpikir dan bertindak kita. Dan semua apa yang kita lakukan itu bergantung kepada dipengaruhi oleh alam tidak sadar kita. Oleh karena itu, apa yang saya bilang tadi itu, 1, 2, 3, 4 tadi itu, jadikanlah itu habit. Jadikanlah itu habit. Kalau habit kalian misalnya ngobrol, ya itu ya nggak bagus. Tapi kalau habit kalian misalnya baca buku yang bagus-bagus dan jadi ini, diskusi yang ini, itu jadi habit, lama-lama dia akan pergi ke alam bawah tak sadar, dan kalian itu akan bertindak dan berpikir dan bertindak itu di bawah alam tak sadar. Jadi menurut saya ini sangat penting. Dan tadi itu ada hubungan juga dengan long term memory, how to learn tadi itu. Bahwa kita ini supaya apa? Supaya ini kita itu ya, saya sebenarnya udah melihat orang itu ya agak anu ya. Karena kalau kita mungkin kalian hanya sejam 2 jam nggak bisa kita judge orang kan. Tapi kalau seandainya kita sudah jalan-jalan dengan dia 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita sudah tahu nih cara berpikir dan bertindak itu seperti apa. Dan itu pasti dipengaruhi oleh alam bawah tak sadar. Nah, jadi seperti itu. Dan apa namanya itu ya, ini satu hubungan semuanya ini ya, cara-cara kita untuk ini. Dan itulah yang akan menyebabkan kita ini
melihat orang, menilai orang, dan diri saya pun dinilai orang, saya pun menilai orang juga karena saya dosen kan ya. Artinya apa? Kita bukan hanya sekedar melihat sesuatu itu berdasarkan ya untung rugi, tidak, berdasarkan ada yang saya sebut sebagai bijak kita tuh, wisdom ya. Wisdom kita tuh. Kita nih hidup ini kan bukan hanya mementingkan intelijen saja, tidak. Kita perlu ada empati, kita logik ya. Kadang-kadang di dunia ini orang hanya memikirkan logik aja, itu nggak betul juga. Nah, ada yang jauh lebih itu wisdom namanya. Dan inilah kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dibina dari sekarang. Nah itu ceritanya. Lama juga saya ngomong ya. Udah jam 10. Ya apa-apa, seru sekali soalnya tadi penjelasannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Luar Jadi, biasa sekali. ya kesimpulan kita ya itu. Kesimpulan saya adalah bahwa yang 4 tadi itu kesehatan, waktu, saya ulang lagi, kemudian stres, kemudian olahraga, how to learn. How to learn itu yang kita hubungkan dengan neuroscience tadi itu. Dan itu memang banyak teorinya lah. Berdebat lah sampai sekarang teori-teorinya. Tapi menurut saya kita ambil yang bagus saja lah, bahwa tidak ada satupun orang yang akan menjadi saintis yang hebat. Saya kan karena dosen ya. Kalau dia tidak tidak berusaha ke arah itu, tidak bekerja keras ke arah itu, tidak ada. Jadi kalau dosen kalian tanya, oh saya cek nanti ya, nah, itu enggak. Ya kalau yang expert itu tanya langsung boleh jawab dia. Itu sudah masuk ke bawah alam tak sadar, langsung keluar. Cuma hati-hati juga. Ini mungkin terakhir ya. Kalian kenal Daniel Kahneman nggak? Pasti nggak ada yang kenal. Bukunya ada di sini. Oh, udah dibungkus bukunya. Dia pemenang Nobel. Pemenang Nobel satu-satunya ahli psikologi yang dapat Nobel Prize. Nah, itu Daniel Kahneman. Tapi dia dapat Nobel Prize dalam bidang ekonomi. Tahun 2002 kalau nggak salah. Tahun 2000-an. Jadi dia itu pakar dalam bidang mengaitkan antara psikologi itu dengan decision making. Nah, mungkin kalau ada yang di manajemen ini mungkin tahu ya decision making, macam mana kita mengambil keputusan. Dia membagi cara berpikir kita itu ada namanya sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu cepat. Very fast. Kalau kalian misalnya melihat saya, sistem 1 kalian langsung bekerja. Oh, Prof Hadi ini orangnya suka ngomong, misalnya kan. Oh, orangnya seperti ini. Tanpa kalian sadari. Itu adalah kadang-kadang salah mengambil keputusan. Kalau kita hanya menggunakan sistem 1 saja. Very fast. Ada lagi sistem 2 yang lambat, yang sifatnya analitik. Analitik sifatnya. Ya. Jadi sifat analitik inilah yang penting kita asah. Contoh ya, contoh paling simpel. Ini banyak kalau kalian cari di YouTube, cari di mana-mana. Kalian nih misalnya ada di dalam satu kelas ada 30 orang. Nah, sekarang yang datang ini berapa nih? 51. Ya, 51 orang ya. Oke. Jadi secara matematik 30 orang. Dari 30 orang apa 70 orang? Tunggu sebentar ya. 70 apa 30 ya? 30 kalau nggak salah. Oh, anggaplah 30 ya. 30 apa 70. Pokoknya saya lupa. Anggaplah 70 orang. Dalam 70 orang itu, di dalam kelas, 30 apa 70? Kalau di internet, bentar ya. Oke, 30 lah. 30, saya lupa. 30 orang. Kalian masuk ke dalam kelas, kalian itu ada 30 orang. Berapa kemungkinan kalian itu ketemu dengan teman kalian yang sama tanggal lahirnya? A, B, C, D, E. Yang pertama, 1%. Yang kedua, 10%. Yang ketiga, 70%. Mana yang kalian pilih? Kalian ini ada 30 orang nih. Saya cari dulu ya. Ntar saya cari dulu. Perhitungannya ada, saya tulis di sini. Lupa saya. Pasti semua orang akan menjawab. Kecil kan angkanya?
Dia pasti kan? Iya benar, Prof. Ya nggak mungkin kan? Oh, dalam satu kelas misalnya 30 atau 40 orang, oh, yang sama itu ya pasti sedikit yang sama tanggal lahirnya. Tetapi waktu dihitung secara teori probability, tahu nggak jawabannya berapa? Di atas 70%. 70%. Tunggu, saya cari dulu ya. Saya pernah ngajar ini. Fine, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini terakhir nih. Sebelum kita, kalau di sini namanya selesai itu bersurai. Bentar. Bersurai itu aduh, mana saya ini mengenai kima harus ini dia. Oke. Saya ulang lagi nih. Saya ada catatan nih. Saya mencatat itu, kalian kalau tengok website saya itu, catatan saya, blog saya yang publik itu 2000, sekarang ini 2000 berapa ya? Hampir tiap hari saya menulis. 2000 sekian. Itu penting juga, habit juga itu. Habit saya suka menulis. 2099 post. Mana ada orang blog seperti itu. Dosen mungkin yang paling lengkap blognya saya. Oke. Ini pertanyaan ya. Sebelum kita selesai nih. Jika ada 30 orang di dalam satu ruangan, ya, berapa probabilitas 2 orang itu mempunyai tanggal lahir yang sama? A, 90%. B, 70%. C, 50%. D, 30%. E, 10%. Coba jawab, berapa? Kalau boleh jawab, hebat kalian tahu. Secara probabilitas, kalian ada 30 orang nih, masuk ke ruangan nih. Berapa persen probabilitas kita nih sama tanggal lahirnya? Ini Daniel Kahneman yang dapat Nobel itu dia buat seperti ini. Ini namanya sistem 1 dan sistem 2, dia menjelaskan itu. Rata-rata orang akan menjawab pasti E, 10%, paling kecil. Kenapa? Dalam kita melihat, nggak mungkin ya, tinggi, nggak mungkin tinggi sama kan? Jawaban sebenarnya berapa coba? Jawaban sebenarnya adalah 70%. Ya, 70%. Tepatnya 70,6% secara probabilitas. Terkejut kan kalian? Ini menandakan bahwa apa yang kita lihat itu belum tentu betul. Kenapa? Itu berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, betul nggak? Karena jarang kalian kalau bertanya kan, berapa tanggal lahirnya? Kan jarang itu. Past experience. Itu yang Daniel Kahneman itu bilang bahwa itu sistem 1 yang bekerja. Tapi ketika betul-betul dihitung, saya dalam kuliah riset metodologi, saya hitung ini. Jadi kalau dalam 365 hari itu, satu orang itu pasti dia ada faktorial panjang hitungannya, sehingga kita dapat 70%. Jadi dapat 70% itu kita bukan menggunakan yang fast thinking kita itu. Kita gunakan yang sistem 2 kita itu. Yang analytical thinking, gunakan ilmu matematik. Bayangkan. Ya kan? Artinya itu yang perlu diasah. Dengan sistem pembelajaran kalian itu, makanya orang-orang yang pintar-pintar itu, dia nggak langsung cepat ngambil keputusan. Oh ini salah, ini betul. No. Karena dia sadar betul bahwa otak kita itu ada fast thinking, ada satu lagi itu yang slow thinking, yang sifatnya analitik. Paham maksud saya? Oleh karena itu, saintis-saintis yang hebat-hebat itu, ada kalian lah di Indonesia sekarang, semua kasih pendapat, kasih ini, hoax, berita hoax. Cobalah dianalisis betul-betul. Gunakan slow thinking dengan gunakan ilmu pengetahuan. Seperti tadi itu udah salah semua orang kan. Pasti menjawabnya itu 10%. Nggak ada orang yang jawab 30 pun jarang, pasti 10%. Padahal jawaban sebetulnya 70% dari segi probability. Paham maksud saya? Jadi inilah yang menurut saya penting kita pahami. Dalam proses pembelajaran kita itu. Perlulah kita itu dididik diri kita itu
Yang pertama, bahwa kita merasa diri kita, segala sesuatu itu yang kita terima tuh, bertanya dulu kita betul apa enggak. Kita teliti dulu. Nah, saya selalu bilang ke student, makanya di Indonesia sekarang ini kan banyak berita-berita hoax. Ada yang pendukung Jokowi lah, ada yang tidak mendukung Jokowi, Prabowo, berita hoax. Ya kalau orang saintis itu dia nggak ikut situ, dia perlu analytical thinking yang jadi seperti itu. Jadi kita ini kesimpulannya adalah bahwa sebagai mahasiswa, ya kita mestilah betul-betul menganalisis itu secara betul. Dan begitu juga dengan cara kita belajar. Kita belajar seperti itu. Oke. Jadi seperti itulah. Sudah 10.08. Kalian udah makan nih? Udah makan belum? Pasti ada yang belum makan ini. Yes, kayaknya lihat dari wajahnya yang cerah, sepertinya rata-rata sudah makan sih, Bro. Iya, sudah makan. Ya pasti ada yang, berapa orang yang ada di Indonesia? Semua di Indonesia apa di sini semua nih? Masih ada yang di Indonesia ya? Atau sudah ke UTM semua? Ada beberapa yang masih di Indonesia, Prof. Ya. Ada beberapa. Ya, jadi itulah ceritanya zaman pandemi ini. Jadi ya kita hadapi dan kita tidak boleh lari. Itu apa namanya ya? Ya itulah disruptif itu kita tak boleh lari. Kalau kita tidak bisa mengadaptasi itu mati kita. Sudah itu namanya generation useless. Karena dia tidak sanggup menganukan revolusi 4.0 itu. Generation useless. Ini yang perlu kita hadapi, ya, perlu kita hadapi. Dan saya khawatir juga ya. Saya pun, kami di dosen-dosen ya kasihan juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang nggak ada komputer, nggak sanggup beli komputer. Kemudian ya seperti itu, kita bantu dengan zakat dan segala macam. Itu selalu kita diskusikan di jawatan kuasa akademik di fakulti. Kita kan lihat nilai ini. Kenapa ya dia betul kok nggak ini ya, zaman pandemi ini dia kok turun nilainya. Misalnya seperti itu. Oh, ternyata dia belajar pakai handphone. Ya gimana belajar pakai handphone? Ya, kalian alhamdulillah orang tua kalian boleh belikan komputer. Tapi anak-anak yang pakai handphone gimana? Kasihan. Dan kalian mungkin tahu sendiri ya, kawan-kawan anak Malaysia itu nggak semuanya juga dari golongan berada. Dan itu ramai di UTM. Dan itulah cara beradaptasi itu ya seperti itu. Oke, saya pikir itu. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Boleh, kita langsung masuk sesi tanya jawab aja mungkin ya, Prof. Ya, soalnya sebenarnya udah banyak yang ingin bertanya, nggak sabar lagi. Oh, ini ya, juga boleh. Bang sudah mengangkat tangan. Boleh. Silakan, Langsung Bang aja tanya nih. Silakan, Bang Rihan. Ya, tanya. Jangan malu-malu. Tanya aja, jangan malu-malu. Bang Rihan, suaranya belum terdengar, Bang. Siapa nih? Khairi Hanif. Ini Khairi Hanif, background-nya bagus sekali. Ini apa ini? Di ruang angkasa nampaknya ini. Ya. Oke. Mau nanya apa? Suaranya kurang jelas, Bang. Maaf, Bang. Halo, Assalamualaikum. Nah, sudah mendengar, Bang. Okay. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Minta maaf, suaranya kurang jelas. Jadi karena kita lagi ngobrolin tentang adaptasi belajar juga, dan sebenarnya menarik ya kalau kita mau telisik lebih dalam nih tentang perbedaan yang benar-benar berbeda gitu, sangat signifikan tren belajarnya, termasuk anak-anak PPI UTM sendiri. Kalau kita mau lihat, Prof, dari PPI UTM sendiri sebagai support sistemnya anak-anak Indonesia yang ada di UTM, sebenarnya kita juga punya satu departemen yang saya pikir juga mengorganize program ini pada malam hari ini, yang memang dia tuh bergerak di akademik, Prof. Ada bidang satu. Dia itu bergerak di bidang akademik. Biasanya kita membuat satu effort di mana adalah tambahan-tambahan materi gitu setiap jurusannya.
biar yang tadi kita bicarain juga, materi-materi pembelajaran yang ada di dalam perkuliahan itu bisa diulang lagi, di rehearsal lagi supaya bisa masuk ke long term memory. Karena teorinya semakin kita ulang, berarti neuron-neuron yang dipakai di otak itu semakin tersambung dan semakin kita ingat kan. Tetapi Prof, masalahnya di sini adalah sudah 2 tahun pandemi, sudah bergerak ke 3 tahun, ternyata yang hilang itu motivasi belajarnya, Prof. Jadi tidak peduli dengan metode apa lagi, tidak peduli dengan pendekatan apa lagi, dan kita pun sebagai support system akademik di sini, memposisikan sebagai support system, rasanya tuh udah semakin tidak relevan juga, Prof. Kalau sekarang kita coba assess dan masalahnya itu ternyata ada di motivasi belajarnya, Prof. Kira-kira bagaimana kita menyikapi isu kayak begini, Prof? Oke. Isu adaptasi belajar. Ini masalah dari sistem ya. Jadi kita di fakultas ya, kalau kita diskusi itu selalu berdiskusi bagaimana cara memotivasi mahasiswa. Dan setiap dosen-dosen itu macam-macam caranya. Dan ada dosen yang cuek aja dia. Nah, jadi itu dari aspek dosen. Sebenarnya kita sudah memikirkan ya bagaimana caranya inovasi dalam pembelajaran supaya mahasiswa itu termotivasi. Dan kita tahu bahwa tidak semua dosen itu betul-betul tahu juga cara mengajar. Dan saya dulu alhamdulillah pernah ikut 1 tahun kursus di UTM, ya dulu ya, sekarang udah nggak ada lagi. Bagaimana cara kita mengajar yang betul supaya apa yang kita ingin sampaikan itu bisa sampai memotivasi, bukan hanya sekedar paham aja. Dan ini permasalahan dari UTM, ya. Jadi permasalahan dari kami dari UTM. Dan ini UTM lead di itu sudah ada juga mencoba ya. Tetapi ini kan disruptif ya. Dan tidak semua orang, gimana ya caranya ya? Itu kaget semua kan. Ini perlu juga kalau saya sih susah saya kalau ngajar misalnya, saya buka dua Google Meet supaya saya bisa memantau. Tapi susah juga mau memantau yang gimana. Kadang-kadang ada yang gunakan gambar dia diam itu kayaknya hadir padahal dia nggak gerak-gerak dia. Jadi kadang-kadang saya tanya, gimana? Susah juga, susah. Jadi itu memang dilema juga ya dari kebenaran. Cuma yang saya pikir sekarang nih, kalian ini sudah besar sebenarnya. Yang menentukan hidup itu kan pilihan. Yang menentukan masa depan kalian ya kalian. Ya, artinya cara memotivasinya itu harus menyadarkan bahwa kalian ini bukan anak kecil lagi. Kalian mau survive, mau nggak survive, peduli. UTM nggak peduli, ya DO aja kan seperti itu. Nah, artinya caranya adalah kita harus melihat kita ini mau jadi apa masuk UTM itu. Dan itu yang paling penting. Ya. Dan itu yang perlu penting. Dan saya juga akan melihat dari aspek seperti itu. Kalian masuk UTM ini sebagai orang yang sudah besar. Sehingga apa? Kalian memilih masuk UTM, itu pilihan hidup kalian. Betul nggak? Hidup itu kan ada tiga sebenarnya. Ini dari segi falsafah juga. Bahwa kita ini intelektual. Kalian udah masuk UTM ini intelektual, udah pasti. Karena pintar kan. Maksudnya itu ya dibandingkan dengan orang-orang yang nggak kuliah. Yang kedua, hidup itu pilihan. Kita memilih. Betul nggak? Kalian kan boleh milih masuk UTM, boleh nggak memilih masuk UTM. Kan? Tapi kalau kalian sudah pilih masuk UTM, perlu ada yang ketiga, menderita. Semua dalam hidup ini, dan agama-agama apapun di dunia ini, tiga-tiga ini penting. Intelektual, yang kedua pilihan, yang ketiga penderitaan. Dan ini mesti dipahami. Nah, jadi kita sudah berusaha sebenarnya untuk memotivasi dan segala macam. Ada juga dosen yang cuek-cuek aja kan. Yang cuek-cuek aja untuk ini. Tapi ya
Saya pikir usaha PPI untuk membuat rehearsal apa semua itu memang bagus usaha-usaha. Tapi ada batasnya juga. Jadi saya pikir usaha PPI ya kalau nggak berhasil ya mau apa lagi sudah. Saya pikir sudah seperti itu. Nah, jadi saya pernah ngobrol dengan Prof. Halimatun, anaknya itu kuliah di London School of Economics. Kan top itu. LSI. Iya, luar biasa. LSI. Apa yang diceritakan yang ke saya coba? Beda dengan di UTM, di London School of Economics. Kuliahnya itu isinya 200 orang. Satu kuliah. Dan kemudian profesor itu ngajar, kemudian ada asisten-asistennya itu yang support. Bagaimana caranya? Nggak ada motivasi apa, semua cuek aja dia. Gagal lah. Karena sudah pilihan. Dan top university rupanya seperti itu semua. Anda pergi ke Harvard, Anda pergi ke MIT. Lihatlah di YouTube caranya orang-orang ngajar-ngajar itu kan. Dia cuek aja, ngerti nggak ngerti kan. Betul nggak? Cari sendiri. Betul. Cari sendiri. Kalian udah oke nih di UTM spoon fit. Oh cari. Kalau saya kan kayak ngajar anak SMA saya di kuliah di sini. Ya. Sebenarnya nggak pergi ke top university di luar negeri sana itu dia cuek aja ngajar. Nggak peduli dia. Tutorial yang paling banyak. Jadi ini yang menurut saya perlu dipahami bahwa kita ini sudah dewasa dan kita perlu tahu pilihan hidup kita seperti ini. Dan kalian itu saya selalu mengatakan kepada kepada anak-anak muda ini. Ibaratnya itu kalian ini udah masuk UTM ini udah diterjunkan ke dalam laut nih. Ya, UTM itu anggaplah laut. Bisa berenang, nggak bisa berenang, kalian harus gerakkan kaki tangan supaya nggak tenggelam. Nah itu aja. Jadi saya nggak bisa juga menjawab nih Khairi Hanif bahwa ya dari aspek dosen, dari aspek UTM kita sudah memikirkan bagaimana. Tapi ya keterbatasan kita kan di pandemi seperti ini. Tinggal kaliannya. Kalian mau nggak berjuang? Ya itu aja. Mau nggak menderita? Karena ini sudah pilihan kalian. Dan memang hidup itu seperti itu, pilihan. Dan itulah pilihan saya misalnya kenapa saya nggak bekerja di Indonesia, saya di UTM, ya saya ini kan kontrak, ya setiap 2 tahun disambung-sambung kontrak kan. Nah, kok nggak pulang ya Prof Hadi ya, gitu. Misalnya. Ini pilihan saya. Pilihan hidup. Pilihan hidup itu ada konsekuensinya semuanya. Jadi mungkin agak susah juga saya menjawab ya, tetapi saya menempatkan kalian itu sebagai orang yang sudah dewasa. Ya. Jadi terserah kalian mau jadi apa. Nah, saya hanya memberikan perspektif bahwa seperti inilah dalam proses pembelajaran. Sebenarnya nggak perlu nggak perlu dijelaskan seperti ini. Kalian tahu sendiri sebenarnya. Belajar sendiri, udah tahu kan? Oh iya ya perlu menghadiri kuliah tepat waktu ya, perlu ada attention ya, perlu ada ini ya. Udah tahu lah. Sebenarnya nggak ada tip and trick itu sebenarnya nggak ada. Saya dulu di ITB pun seperti itu dan saya tahu. Dan saya masuk S2 jurusan teknik material, jurusan teknik mesin. Padahal saya S1 saya kimia. Dan saya cum laude di situ. Saya kalahkan semua anak teknik mesin. Karena saya tahu bahwa saya ini lain jurusan. Akhirnya saya masuk ke anak-anak tingkat 1. Kuliah saya duduk di anak tingkat 1 di teknik mesin. Belajar statik. Saya nggak ngerti saya. Saya orang kimia. Tapi saya rasa ingin saya untuk mengetahui itu. Ya artinya ya seperti itu kan pilihan. Loh kenapa Prof Hadi tidak masuk jurusan kimia lagi S2-nya kok pindah jurusan gitu. Saya masuk ke jurusan program studi ilmu dan teknik material jurusan teknik mesin lagi. Mata kuliahnya aneh-aneh lagi di situ. Ya enggak saya tantangan untuk saya, pilihan saya. Tapi menarik jadinya. Bagi saya tantangan itu menarik. Sehingga saya lulus 1,5 tahun di ITB. Pecah rekor. Ya, ini saya cerita ya. Dan saya ada tulis di blog saya tuh sejarah hidup saya tuh dari kecil sampai saya tulis supaya tujuannya kalau ada mahasiswa ya terinspirasi lah bahwa memang ya nggak boleh diulang lagi lah. Saya pun dari 53 tahun umur sekarang kan, jadi perlu juga saya sampaikan sejarah bagaimana saya pun ada gagal juga ya, nggak mungkin ya orang nggak pernah gagal. Kegagalan sudah saya tulis. Saya ada membuat satu CV kurikulum vitae itu isinya kegagalan semua. Nggak pernah kan ada orang membuat CV kegagalan? Saya ada. Cek di blog saya tuh ada namanya CV mengenai failure. Kegagalan.
gagal di sini, gagal di situ, gagal. Setiap Prof Hadi memberikan kuliah atau sambutan, sebenarnya saya selalu buka juga, karena entah kenapa saya ngerasa selalu ada materinya tuh di website. Saya juga pembaca sebenarnya. Ya. Saya menulis hampir tiap hari, dan tidak semua saya publikkan. Itu yang hanya dipublik itu 2000 berapa tadi? 2099. Padahal di dalam itu mungkin udah 3000 kali. Dan itu yang melatih saya sebenarnya. Saya termasuk dosen yang ditakuti untuk ujian di UTM. Dan saya terus terang ya, kalau saya bidang saya PhD tesis, saya nggak baca. Saya kadang-kadang, ini tanggal 10 ini saya menguji doktor di UI. Saya nggak baca. Pagi saya menguji di Universitas Airlangga, sorenya itu saya menguji di UI S3. Udah dikirim bersama saya nih di itu, saya nggak baca tesis. Baru tadi dikirim, saya nggak baca. Karena itu bidang saya. Saya lihat judulnya, lihat sekilas, oh ini ya. Kenapa? Saya menganggap ya saya expert dalam bidang itu. Dan saya melihat, oh udah tahu nih, sebentar aja udah tahu. Ya bayangkan nulis setiap hari, kemudian kita baca paper setiap hari, jadi udah terbiasa kita. Jadi itu yang saya bilang tuh, sudah masuk dia di bawah alam tidak sadar. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya belajar itu ya pembelajaran ya. Tidak ada jalan lain kecuali kerja keras. Nggak ada. Saya boleh lanjut diskusinya nggak? Anya, minta izin. Udah 10. Oke, terus. Boleh nggak, Prof? Boleh. Nggak apa-apa. Ini kan besok libur ini. Sedikitnya. Oke, tidak apa-apa, Bang. Silakan. Jadi masih ada hubungannya sama bidang satu tadi. Dan saya benar-benar setuju ya, sepakat dan respect sama pendapatnya Prof Hadi. Karena mungkin masalahnya juga di UTM, nggak semua dosen itu paham betul-betul pedagogi. Dan ya kan, saya juga ngerasa gitu, supervisor PSM saya ya tidak ada peduli-pedulinya rasanya sama saya. Jadi tapi masalahnya, meskipun dosen-dosennya juga nggak semuanya gitu ya, nggak bisa kita generalisasikan, mahasiswanya itu lebih banyak yang tidak paham cara self-directed learning. Mereka datang ke UTM berbeda ekspektasinya dong dengan orang-orang yang datang ke LSI, datang ke Harvard, yang mereka udah tahu nih, udah punya itikat yang kuat untuk belajar. Tapi kalau yang datang ke UTM kan, ya saya nggak mau bilang saya nggak mau menstigmatisasi atau memberikan labeling, tapi kebanyakan dari kita orang-orang malas sebenarnya, yang emang sudah punya privilege. Makanya kita berekspektasi untuk di-spoon feed di UTM. Nah di sini kalau saya boleh elaborasikan dengan poin saya yang sebelumnya, menurut saya bagus juga buat PPUTM, bidang 1 terutama, kita kan punya academic hub ya. Jadi Prof, academic hub ini yang tadi saya bilang forum untuk kita rehearse lagi pelajaran-pelajaran di kelas, bagus untuk kita buat satu workflow nih dalam sistem kita. Orang-orang yang jadi mentor, senior-senior yang jadi mentor juga di dalam academic hub, seharusnya kita dapat pembelajaran dasar tentang pedagogi juga gitu. Biar kita tahu bagaimana cara mengajarkan yang baik dan benar. Kan kita punya Prof Hadi. Maksud saya Prof Hadi di sini sebagai pembina dan sebagai, saya pikir dosen yang sangat baik juga, panutan kita semua. Kita bisa lebih banyak ambil ilmu loh, ambil wisdom dari Prof Hadi. Mumpung Prof Hadinya masih ada di sini. Itu juga saya ingin garis bawahi. Jadi sebenarnya ini untuk teman-teman PPITM. Saya sangat berharap banyak kita tuh bisa loh menjadi support system yang baik untuk teman-teman kita di orang Indonesia yang ada di UTM. Effortnya sudah ada, tapi effort kita masih kurang. Masih belum efektif lah. Coba kita perbaiki sistem kita, coba kita ngobrol sama orang yang benar-benar ahli di mengajarkan orang, kayak Prof Hadi. Itu sih, karena sedikit banyak saya juga dapat materi ini, Prof. Instructional design. Saya kan human resource development. Kita juga belajar bagaimana caranya untuk mendevelop orang. Dan kalau, ya banyak aspek kan ya kalau kita mau bicarakan. Tapi saya pikir di UTM nih broken system sih. Saya ngelihatnya broken system. Di PPUTM juga harusnya kita ada effort sedikit lah untuk membantu teman-teman kita yang kalau tadi dibilang ke laut, ya dia tenggelam aja tuh, dia tenggelam sendirian aja di laut. Gitu sih.
Semoga bisa jadi bahan ini ya, dan teman-teman bidang 1, Prof Hadi mungkin minta bantuannya untuk kita sharing-sharing lagi lebih banyak sama PPI. Insya Allah. Itu sih ya. Oke, terima kasih banyak. Nggak apa-apa Bang. Oke, terima kasih. Oke, Ya, saya pikir bagus ya, ide yang bagus ya. Karena memang PPI itu ya itu memang tujuannya adalah supaya kita itu ya lebih belajar mensupport juga kita keberhasilan kita sebagai mahasiswa di UTM. Terutama juga saya melihat ya nggak tahu kalau saya perhatikan mahasiswa saya bukannya rasial ya, tetapi dari segi etnis ya. Kalau kuliah kalian kan tahu kan, kalau orang dari segi etnisnya ngelompok dia nggak berbaur. Ya, jadi yang satu etnis yang minoritas itu kadang-kadang sangat kuat dia. Soal-soal ujian apa semua dia nggak mau ngasih ke yang lain. Iya betul. Nah, dan itu perlu ditiru juga oleh PPI UTM bahwa kalau kita ada bank soal itu nggak apa-apa sebenarnya, oke, bagus. Sudah ada Prof. Sudah ada, bagus itu, bagus. Jadi ya seperti itulah caranya kita tiru yang baik-baik lah, tiru yang baik-baik. Dan itu kalau kita Prof. Oke, ya. Jadi ya seperti itu. Terima kasih Bang. Barian tampaknya ingin lebih panjang sebenarnya berdiskusi sama Prof Hadi ya Bang. Iya sebenarnya sih pengen. Oke, mohon maaf sebenarnya Bang, tapi kita juga harus berbagi waktu. Oke. Oh ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Tadi selain Bang Rian tadi saya lihat Naufal Rafiq Putra kalau tidak salah mengangkat tangan. Ingin bertanya. Atau ada lagi kah yang ingin bertanya mungkin? Kepada Saya boleh bertanya, Anya. Oke, silakan. Silakan. Oke, terima kasih Anya dan Prof Hadi. Prof mau nanya, ini aku sebenarnya agak gini sih. Jadi pertanyaannya, kan kita itu tadi Prof bilang tidur ideal itu 7-8 jam ya Prof ya? Ya kalau anak muda biasanya 6 jam sudah cukup. Ya 6-7 jam gitulah Prof ya. Aku mau nanya, kalau misalnya nih kita, terutama kalau aku sendiri, aku tuh tipikal orang yang bisa dibilang setiap hari bergadang lah Prof. Entah itu ngerjain tugas ataupun main. Nah, semisal nih kita mengambil tidur di pagi hari setelah subuh, setelah kita sholat. Itu apakah itu baik Prof? Soalnya yang aku tahu itu tidur pagi itu tidak baik dan penghalang rezeki, sementara remaja itu butuh tidur 6-7 jam tadi Prof. Gimana Prof? Iya, saya sebenarnya kalau kita lihat dari aspek umum ya, dari segi teori kesehatannya itu ya seperti itu, harus 6-7 jam dan malam itu tidur. Nah, kecuali kalau dia kerja sebagai satpam. Kalau satpam itu dia malam paginya tidur, tergantung itu. Dan ada juga orang yang saya kan ceritanya yang umum. Ada orang yang spesial, yang tidak umum gitu. Cuma yang saya lihat sekarang ini orang-orang yang tidak umum itu dia tidak memperhatikan kesehatannya. Ya artinya contohnya Ungku Aziz itu ya, dia bercerita mengenai yang saya terangkan itu kan berdasarkan Ungku Aziz. Dia panjang umurnya. 98 dia baru meninggal. Baru tahu bulan Desember tahun lalu. Itu adalah Vice Chancellor Universitas Malaya yang paling lama, 20 tahun dia jadi Vice Chancellor. Dan orang hebat lah dia. Jadi memang dia teratur hidupnya. Jadi itulah yang menjadi patokan normal kita. Tapi ada juga orang yang nggak normal kan. Cuma masalahnya sekarang ini tergantung juga dengan environment kita. Tapi menurut saya tidak menasihatkan supaya tidur pagi. Kuliah gimana kalau tidur pagi jadinya, ya. Dan yang tahu diri kita ya kita sebenarnya.
Ya, yang tahu diri kita. Tapi kalau merasa fit dengan situ ya nggak masalah. Tapi saya agak yakin nih pasti nggak akan fit. Nggak akan fit ya. Kita kan manusia kan, ya, manusia. Jadi menurut saya hiduplah yang teratur. Saya pun kadang-kadang bergadang juga. Kalau saya edit jurnal, nah saya kan editor in chief nih jurnal di UTM nih. Itu saya jam 3 baru tidur juga saya. Nggak bisa saya hindari dengan beban pekerjaan juga sebenarnya. Cuma saya berusaha supaya tidur saya itu cukup. Karena kalau tidur nggak cukup itu, puyeng saya. Pergi ke kantor itu jam 12, jam 1 itu udah mulai, mahasiswa kalau diskusi jam 2, jam 3 itu saya udah nggak konsentrasi, saya udah nggak bisa. Karena kita manusia kan. Nah, jadi seperti itu. Itu novel. Saya nggak bisa jawab kalau novel itu misalnya, ya itu habit ya. Habit kita ya. Ada orang yang memang dia kelelawar gitu. Ada sepupu saya memang itu dia. Malam dia bangun, siang tidur. Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Yang mau gimana? Memang gayanya seperti itu. Tapi kalau kita janganlah. Kita buat habit yang betul lah. Kita ini kan normal ya. Oke, mungkin itu jawaban saya lah. Oke, terima kasih Papa atas pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin terakhir mungkin sebelum kita tutup terakhir. Oh, Bapak Hadi Nugraha Cipta, silakan. Pak. Assalamualaikum Prof. Hadi. Waalaikumsalam. Masih ingat saya? Ingat. Gimana sekarang? Iya. Di UTM lanjut S2 di bawah senior Dr. Juwana. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya ada keresahan di dalam diri saya sebenarnya. Saya mungkin tidak seperti beberapa orang yang dia bisa memikirkan jangka panjang untuk planning hidup untuk kedepannya. Saya ada kesulitan dalam melihat hal itu. Artinya saya ada kesulitan dalam melihat diri saya nantinya kedepannya akan planning seperti apa begitu. Tetapi saya juga mempelajari terkait dengan bagaimana planning itu bisa dibuat dan kita bisa mengeksekusinya itu dengan baik dalam beberapa waktu ke depan. Tapi saya juga ada concern juga karena kalau misal saya terlalu banyak membuang menggunakan waktunya untuk merencanakan itu, saya akan kelabakan dengan mungkin karena sekarang saya S2 dan banyak hal yang harus saya kerjakan juga, jadi kurang maksimal di dalam sini. Nah, kalau dari preferensinya Prof. Hadi Nur melihatnya seperti itu, apakah kita sebaiknya fokus dengan apa yang kita hadapi sekarang, atau kita juga memikirkan untuk jangka panjangnya, atau seperti apa? Atau mungkin kita harus spare persen dan persennya seperti itu? Oke, saya boleh jawab ya. Iya. Saya refleksi ke diri saya lah sebenarnya ya. Bahwa masa depan itu memang kita berusaha untuk mencapainya. Tetapi sebenarnya hidup ini kan sebenarnya antara harapan dengan usaha. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, jadi kita ada harapan dan kita berusaha ke arah itu. Kalau saya refleksikan diri saya, banyak harapan-harapan saya itu nggak kecapai. Saya dulu cita-cita saya bekerja di Indonesia. Oh, kok ternyata terlempar ke Malaysia. Nggak pernah saya bercita-cita saya kerja di Malaysia. Artinya itu kan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, saya melihatnya dari aspek seperti ini. Saya pernah beli buku itu yang sangat terkenal di Indonesia itu. Teori mengenai Stoicism. Stokis apa? Bahasa Indonesia itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya Stoicism. Stoicism itu falsafah zaman lama ini, zaman Yunani lama itu. Bahwa kita kalau terlalu melihat masa depan, ya, kita tidak bisa mencapainya, ya, dan kita cemas dengan masa depan itu, ya,
akhirnya akan merusak diri kita sendiri, negatif jadinya. Sangat negatif itu, Hadi, ya. Hadi Nur Rahaya, sangat negatif kita. Iya. Nah, dari prinsip Stoicism itu dia mengatakan bahwa coba listkan mana yang sesuatu yang boleh kita misalnya yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Coba listkan. Pasti banyak yang tidak bisa kita kontrol kan? Betul nggak? Iya, betul. Nah, contoh misalnya saya, untuk besok misalnya, saya merencanakan besok saya akan kuliah misalnya ke UTM. Nggak bisa kita kontrol apa coba? Lalu lintas, macet dia misalnya di jalan. Dan banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan itu lebih banyak daripada yang bisa kita kontrol. Kalau kita berpikir dari konsep falsafah, apa namanya? Bahasa Indonesianya apa tuh? Stoicism itu kita akan melihat, oh iya ya. Jadi kita itu melihat, oh seperti ini ya, hidup itu tidak semua kita bisa kita kontrol. Kita nggak stres jadinya. Ini Hadi ini stres nampak saya lihat nih. Stres melihat masa depan. Jadi memang kita ada perancangan. Ya nggak apa masalah perancangan itu. Tapi kalau nggak dicapai jangan terlalu stres. Ya, jangan terlalu stres. Artinya apa? Kita perlu juga melihat dari aspek mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak kita bisa kontrol. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin itu jawaban saya, Hadi. Saya pun dalam hidup saya banyak yang tidak bisa saya kontrol. Banyak saya bisa saya kontrol. Saya dulu ingin bercita-cita jadi dosen. Saya sebenarnya dosen ITB dulu. Sudah dapat rumah dinas di ITB. Cuma karena pandemi akhirnya saya kembali ke Malaysia. Hanya sebulan saya di ITB. Sebulan apa 2 bulan ya, tahun 98 lagi kerusuhan itu. Artinya saya tinggalkan ITB. Jadi itu nggak bisa saya kontrol. Apakah saya kecewa? Ya kecewa lah pasti. Tapi setelah saya melihat bahwa itu tidak bisa saya kontrol, ya ini takdir saya. Tuhan sudah kita apa? Prinsip kita sebagai orang Islam itu apa? Bahwa semua apa yang kita hadapi di dunia ini kita hanya berusaha. Dan sebenarnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah kan seperti itu kan. Belief kita kan seperti itu. Kita ingin ini misalnya. Tapi nggak tercapai. Kita stres. Ya mungkin itu bukan jalannya. Betul nggak? Nah, boleh nggak kita kembalikan semua segala sesuatu itu ke belief kita, ke agama kita. Supaya kita nggak stres. Nah sekarang ini apa yang kita hadapi adalah ya yang hadapi yang sekarang aja dulu. Berusaha sebaik mungkin. Lama-lama pasti ada aja rezeki. Saya waktu di Jepang dulu tuh, kenapa saya ditawari pulang ke UTM balik? Saya nggak pernah. Saya tidak pernah berpikir akan kembali ke UTM. Tidak pernah. Lepas saya di email, kemudian dia datang Prohalimaton ke Sapporo waktu itu di Hokkaido. Dia bilang, Hadi, yuk baliklah katanya. Nggak pernah. Dan ternyata saya udah terlalu lama di sini. Nggak kepikiran. Anak saya pun lahir di sini kan, jadi ya seperti itu. Jadi betul lah ya. Jadi berusaha sebaik mungkin. Masa depan itu kita memang tidak tahu. Masa depan tidak kita tahu. Memang kita tidak tahu. Jadi seperti itu ya Hadi. Hadi ini jurusan apa ya? Saya lupa nih. Dulu kimia, sekarang masuk sekarang teknik kimia bidang lingkungan. Siapa pembimbingnya? Asop Prof. Juwana Jafar. Oh iya, bagus dia itu. Juwana kan di Amtek kan, oke. Nah, dia memang pikirannya paper aja itu. Iya, Bro. Iya, banyak paper keluar. Kenapa? Memang kita memahami ya, kita nggak bisa menukar apa namanya itu. Ya, kita hadapi. Ya, kalau S2 dengan saya lain lagi gayanya kan. S2 dengan Juwana lain lagi. S2 dengan ini lain lagi. Ada yang dibiarin, ada yang dipaksanya nulis paper dan segala macam itu. Iya bagus, kita ambil positifnya semua untuk positif thinking ya. Nah, jadi ada yang boleh kita kontrol, ada yang tidak boleh kita. Banyak di hidup kita ini tidak boleh kita kontrol. Banyak, sangat banyak. Kalau dilistkan itu pasti banyak. Mana orang tahu sekarang ini pandemi? Nggak ada orang pernah melamar.
meramalkan sampai 3 tahun pandemi, nggak ada. Udah bangkrut kan semua. Nah, jadi seperti itu, ya, ya dia. Iya, baik Prof. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan, sangat menginspirasi. Barangkali bisa menjadi preferensi saya dalam ke depannya. Oke, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya, dan tentu saja terima kasih kepada Prof. Hadi atas jawabannya. Baiklah, karena waktu untuk sesi tanya jawab telah berakhir, maka berakhir pula sesi webinar adaptasi belajar bisakah survive di era pandemi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof. Hadi yang telah menyempatkan waktunya mengisi webinar di sela-sela kesibukan yang ada. Kami berharap semoga kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Dan sebelum andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang